Nah, inilah yang akan kami lakukan. Akan tersistem. Jadi bukan yang delete-nya manusianya bukan, tapi sistemnya itu udah mendelete. Nah, kemudian mungkin yang disebut fiktif ini sebetulnya yang tadi itu kedelete yang akhirnya kena rollback. Dia akan pada posisi nanti ke semula lagi. Kayak ngantri lagi, dilihat lagi begitu. Jadi ini bukan fiktif. Kalau disebut fiktif tuh misalnya ini dapur sudah dibangun terus ada duit pemerintah yang disalurkan. Ini dapurnya belum ada, uangnya juga nggak ada yang disalurkan. Jadi baru mendaftarkan titik dan ternyata titik itu dia sampai 45 hari kita beri waktu tidak juga mereka merealisasikan. Jadi itu langsung kita delete, rollback, balik lagi ke belakang dan nanti siapa yang membangun duluan ya itu yang kemudian lolos. Itu pengantar dari saya kira-kira ya Mbak. Nanti di tempat sana kalau memang ada 1-2 pertanyaan boleh saya jawab di sini. Selanjutnya saya akan ajak ke lantai 5 untuk melihat ruang verifikator. Ya, baik. Terima kasih pengantarnya Ibu Waka. Teman-teman ada beberapa pertanyaan enggak sebelum kita ke lokasi verifikasi? Ya, dari Kompas, Mbak. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Ibu, saya juga mau penegasan aja terkait dengan dapur fiktif tadi. Mungkin dengan adanya beberapa peristiwa belakangan yang terjadi, ditambah juga ada laporan dugaan dapur fiktif ini, yang saya ingin tanyakan apakah dalam tahapan verifikasi ini dari BGN ada metode baru atau metode yang berbeda gitu pendekatannya untuk melakukan verifikasi kepada calon-calon mitra ini. Karena kan kita melihat yang kemarin-kemarin ini lumayan beresiko untuk para peserta didik yang menerima MBG kan. Jadi kedepannya apakah ada evaluasi untuk proses verifikasi ini atau seperti apa? Tentu Mbak. Bahkan ini yang baru nih, hari ini sudah kita keluarkan surat kepada semua dapur yang kemarin bermasalah dimulai karena yang paling banyak di bulan September, kita tutup dalam waktu batas yang tidak ditentukan, artinya sampai investigasi selesai. Jumlahnya nanti Pak Sony akan sampaikan ya, tapi sudah kita kirimin surat per hari ini yang tadinya cuma sekedar tutup sementara, kita tutup dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kemudian persyaratan sekarang kita perketat dalam verifikasi ini, semua harus berdasarkan juknis. Bahkan nantinya kita sudah juga membentuk tim untuk turun apakah, karena kadang kan ini karena saking banyaknya, apakah kita, kan ini mereka kirim foto ya kan, di ininya kirim foto, itu biasanya memang ada sebelum kita verifikasi itu ada lagi yang SPPI, kepala SPPG yang di daerah Korwil ya istilahnya, Korwil. Kok biasanya ada Korwil, Korkarek itu regional. Koordinator regional itu turun untuk ngecek kan. Nah ini bisa jadi terjadi kong kali kong, misalnya ini sebetulnya dapur nggak muni salah. Nah nanti kalau kita ini akan mulai inspeksi satu persatu dapur, akan ada bentuk kita tim, nanti kita jam 2 kita ada rapat, kita akan bentuk tim itu. Bila kita temukan langsung kita tutup. Kita akan tegas hal ini. Kita tidak main-main lagi, karena semua kalau mengikuti juknis dapur ini sangat higienis dan nggak mungkin terjadi hal-hal yang seperti kita inginkan. Karena apa? Misalnya sampai lantai harus diepoksi, supaya nggak ada kuman yang bisa naik. Meja juga harus berani misalnya. Ruang packaging harus memakai AC pendingin. Harus punya freezer yang besarnya sekian dan sekian, karena untuk penyimpanan. Kemudian kita juga akan lihat apakah standar alat-alatnya masak sesuai dengan standarnya BGN. Karena kenapa? Masak ini penting, alat masak. Karena di situ di teknik masak ini suhu ini harus diatur. Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Tambah lagi ada yang baru kebijakan kemarin sore. Yayasan harus menyediakan chef pendamping.
Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan SAFE. Kenapa? Supaya ini kontrolnya, ada kontrol dari pihak BGN, tapi ada kontrol juga dari pihak mitra. Ini antara lain yang kita lakukan, Mbak Renata. Jadi di verifikasi nanti kita akan makin ketat. Dan karena kita terima foto, kemudian nanti kita akan yang melihat itu kan ada karek, korwil yang di daerah. Nah, ya ini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ada lolos 1-2 ya kan. Mungkin punya budenya, bulenya atau siapa, tantenya atau hubungannya apa. Nah, kita nanti akan inspeksi satu persatu dapur dan kita kalau menemukan yang tidak sesuai dengan juknis kita langsung akan tutup. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Bu Nani, boleh satu lagi? Ya, boleh. Oke. Ibu, terkait ini peristiwa yang beberapa hari ini terjadi kan dari Pemkapnya sendiri sudah menetapkan ini kejadian luar biasa ya, Bu. Sebenarnya kalau dari bagian ini menyelidikinya bukan dari mana, Bandung yang luar biasa. Yang lebih dari hampir 1.000 ya Ibu, lebih dari 800. Gini, saya nggak mau nyebut angka. Apapun satu nyawa pun itu adalah sebuah peristiwa, ya. Yang terjadi KLP di Bandung Barat, yang lainnya belum. Jadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Penyelidikannya Ibu dari bagian seperti apa? Sudah turun dan kami tentu belum bisa menyampaikan. Kemarin sudah beberapa kali sampaikan kalau secara teknis terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan. Sekarang kami sudah